Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi nikmat sehat untuk bisa belajar di kali ini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aritmatika sosial yang lebih spesifiknya yaitu bruto, neto, dan tara. Langsung saja, saya akan menjelaskan materi tentang bruto terlebih dahulu. Nah, untuk bruto ini ada pengertiannya. Bruto adalah berat kotor, yang mana berat suatu barang beserta tempat atau bungkusnya. Misal, berat beras beserta karung, berat minyak goreng beserta botolnya, berat keripik pisang beserta kemasannya. Nah, di sini ada contohnya, ada beng-beng. Pasti insya Allah kalian pada tahu semua tentang makanan ini. Nah, makanan ini di dalamnya itu ada makanan beng-bengnya dan plus bungkusnya. Nah, ini dinamakan bruto. Yang mana bruto itu sama dengan neto ditambah tara. Neto itu makanan beng-bengnya dan tara itu bungkusnya. Yang mana nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ada neto. Nah, untuk neto ini, neto adalah berat bersih, yaitu berat barangnya saja. Misalnya minyak goreng dalam botol, maka berat minyak gorengnya saja disebut neto. Nah, jadi ketika bruto itu keseluruhannya, isi dan bungkusnya. Kalau neto itu berat bersihnya saja, yaitu isinya saja. Misal tadi pada beng-beng, nah ini makanan beng-bengnya saja yang disebut neto atau berat bersihnya. Rumusnya ada, yaitu neto sama dengan bruto dikurangi tara, yang mana kita ketahui sebelumnya bruto itu neto ditambah tara, si berat bersih ditambah pembungkus gitu. Nah, maka ada rumus yang berkesinambungan dengan neto ini, yaitu harga bersih, yang mana rumusnya itu neto dikali harga satuan berat. Nah, jadi ketika nanti ditanya harga bersihnya berapa, kita mencari dulu neto dan dikali harga persatuan beratnya gitu. Oke, mungkin untuk bruto dan neto sudah. Kita langsung saja lanjut ke tara. Nah, sudah disinggung tadi ketika saya menjelaskan bruto dan neto. Nah, pada tara ini, tara adalah potongan berat, yaitu berat tempat atau kemasan suatu barang. Nah, jadi misalnya pada minyak goreng ini adalah botolnya. Nah, itu bungkusnya itu tara. Ketika kita menganalogikan atau contohnya itu beng-beng, maka si taranya itu si pembungkusnya doang gitu. Nah, seperti inilah kurang lebih. Maka ada turun rumus tara, yaitu tara sama dengan bruto dikurangi neto, yang mana kita biar lebih paham gitu, kita tidak usah menghafal rumusnya, tetapi ketika misalnya kita untuk mencari pembungkusnya, berarti dengan rumus yang bruto tadi tinggal si bruto di keseluruhannya yang mana isinya neto dan tara, maka di bruto dikurangi neto, seperti itu. Langsung ada rumus yang bersinggungan dengan tara, yaitu tara sama dengan persentase tara per 100 dikali 100%, yang mana rumus ini dipakai ketika diketahui persentase taranya. Nah, ini untuk mencari persentase tara, yaitu sama dengan tara dibagi bruto dikali 100%, seperti itu. Nah, untuk penjelasan
bruto, neto, dan tara hanya simpel gitu. Jadi untuk bruto itu keseluruhannya yang mana isinya ada neto dan tara gitu. Langsung saja kita ke pembahasan contoh soalnya gitu, biar kita lebih terbayang dan lebih memahami materi ini. Langsung saja Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu untuk contoh soal nomor 1. Nah, di nomor 1 ini ada soal yang beredaksi seperti ini. Aldebaran membeli satu buah makanan bola susu di toko Juragan Bosu, di mana berat dari wadahnya adalah 10 gram dan berat dari bola susunya sendiri adalah 240 gram. Berapakah brutonya? Kita pahami bahwasanya tadi ketika tadi di soal itu diketahuinya 10 gram itu termasuk apa gitu. Nah, 10 gram ini kan wadah, berarti termasuk tara. Kita tulis tara di sini sama dengan 10 gram. Yang mana tadi 240 gram itu si berat bola susunya, si berat makanannya. Yang mana itu sama dengan berat bersih, yaitu 240 gram neto gitu. Ketika kita mencari bruto, ingat gitu, bruto itu pengertiannya berisi si makanannya dan si bungkusnya, maka kita tinggal menambahkan saja antara neto dan taranya. Kita tadi ketahui netonya itu 240 gram ditambah 10 gram maka menghasilkan 250 gram. Jadi berat brutonya yaitu 250 gram. Nah, ini gitu gambarnya 250 gram. Kita saja lanjut ke soal nomor yang kedua. Mungkin tadi di soal nomor 1 itu dirasa soalnya masih mudah dikarenakan masih terkait rumus bruto, yang mana itu masih sederhana gitu. Langsung ke soal nomor 2 yang lebih rumit mungkin ya. Seorang pedagang membeli 2 karung beras dengan berat seluruhnya 100 kg dan tara 2%. Berapa yang harus dibayar pedagang jika harga 1 kg beras Rp7.500 per kilogram? Nah, ketika kita ingin mencari tara, tadi sudah dibahas ada persentase tara, maka ketika mencari tara yang digunakan rumusnya yang ini, yaitu tara sama dengan persentase tara dikali bruto, yang mana persentase taranya 2% dan brutonya 100 kg diketahui di soal tadi, akan menghasilkan 2 kg. 2 per 100 dikali 100 maka 2 kg. Nah, kan tadi tuh yang ditanyakan berapa yang harus dibayar pedagang, mana berapa harga bersihnya. Ketika ditanya harga bersihnya, kita tahu bahwa rumusnya itu neto dikali harga persatuan berat, yang mana harga persatuan berat itu sudah diketahui di soal. Maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu netonya berapa. Neto itu sama dengan bruto dikurangi tara. Nah, si brutonya kita ketahui di soal 100 kg dan taranya itu tadi kita sudah mencari yaitu 2 kg. Nah, neto sama dengan 100 kg dikurangi 2 kg sama dengan 98 kg. Nah, kita tadi yang ditanyakannya itu harga bersih, jadi harga yang harus dibayarkannya yaitu neto dikali harga persatuan berat, yang mana netonya 98 kg tadi sudah kita temukan dan dikali 7.500 yang tadi di soal. Nah, maka hasilnya yaitu Rp735.000. Ya, mungkin alhamdulillah terkait pembahasan materi dan pembahasan soalnya sudah selesai dari yang sederhana ke yang lebih rumit. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dipahami dengan jelas. Mungkin cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqrar Rabani akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear dua variabel.
di mana ada metode penyelesaiannya. Yang pertama metode substitusi, kedua eliminasi, dan yang ketiga grafik. Ini materi kelas 8 ya. Pertama, pengertian persamaan linear dua variabel, di mana sebuah persamaan di mana di dalamnya terdapat dua variabel yang memiliki derajat 1. Nah, misalnya nih AX plus BY sama dengan C. Jadi derajat X, Y nya juga 1. X dan Y dalam ini disebut variabel, dan A juga B adalah konstantanya, juga C. Nah, bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C, di mana A, B maupun C adalah elemen real. A, B, C ini konstanta. Lalu A dan B tidak sama dengan 0. Apabila terdapat dua persamaan linear dua variabel yang berbentuk AX plus BY sama dengan C dan DX plus EY sama dengan F, maka kedua persamaan tersebut membentuk sistem persamaan linear dua variabel, di mana X dan Y merupakan variabelnya, sedangkan A, B, D, dan E A, B, D, dan E merupakan koefisiennya, sedangkan C dan F merupakan konstantanya. Juga konstanta. Nah, metode penyelesaian SPLDV ada apa aja sih? Yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi, yang ketiga grafik. Nah, cara penyelesaiannya gimana? Nih kita lihat. Yang pertama substitusi. Pada metode ini kita harus mensubstitusikannya atau mengganti salah satu variabel untuk dimasukkan ke persamaan lain. Contoh soalnya X min 6Y sama dengan 18 dan 2X plus 8Y sama dengan 4. Nah, misalkan disuruh tentukan nilai X dan Y. Langkah pertamanya adalah membuat atau mengubah salah satunya persamaan di atas menjadi agar bisa disubstitusikan ya. X min 6Y sama dengan 18 maka dipindah ruaskan. Enggak diubah sih sebenarnya, tapi jadi pindah ruas. Jadi persamaan satunya yaitu X sama dengan 18 plus 6Y tambah 6Y ya. Langkah keduanya yaitu mensubstitusikan atau mengubah persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Caranya yaitu karena kita mendapatkan X-nya, maka X-nya diubah. Tadi X-nya adalah 18 plus 6Y, jadinya 2 dalam kurung dikali 2 kali 18 tambah 6Y tambah 8Y sama dengan 4. Tadi disubstitusikan. Jadi 36Y plus 12Y plus 8Y sama dengan 4, 20Y sama dengan 40. Maka Y ini sama dengan 2. Nah, cara tersebut juga disubstitusikan di langkah ketiga untuk mencari X-nya. 2X plus 8Y sama dengan 4. Karena Y-nya sudah ketemu 2, maka disubstitusikan Y-nya. 2X plus 8 kali 2 sama dengan 4. Yang menghasilkan X-nya min 12 per 2, atau X-nya sama dengan min 6 atau negatif 6. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6,2. X-nya negatif 6, Y-nya 2. Yang kedua adalah eliminasi. Metode ini hanya mengeliminasi salah satu variabel X atau Y dengan cara yang pertama, contoh soalnya 2X plus Y sama dengan 3, X tambah 2Y sama dengan 3. Nah, langkah pertamanya adalah menghilangkan variabel X atau Y. Di sini kita menghilangkan variabel Y-nya untuk mendapatkan X-nya. Nah, perbandingannya adalah 1:2. Karena itu persamaan satunya dikali 2, persamaan 2-nya dikali 1. Maka persamaan 1 menjadi 4X tambah 2Y sama dengan 6. Persamaan 2-nya X tambah 2Y sama dengan 3. Karena
karena menghilangkan y, maka 2y dikurang 2y ya, maka 4x kurang x sama dengan 3x, 6 kurang 3 sama dengan 3, 3x sama dengan 3, maka ketemu hasilnya x sama dengan 1. Yang kedua, langkah keduanya yaitu kita substitusikan sekarang. Karena tadi sudah dieliminasi, salah satunya mendapat nilai x yaitu sama dengan 1, maka disubstitusikan ke persamaan salah satunya. Kita ambil persamaan yang 2x plus y sama dengan 3. Karena x nya sudah diketahui, maka 2 kali 1 tambah y sama dengan 3, 2 tambah y sama dengan 3, y sama dengan 3 kurang 2, maka y nya hasilnya 1. Maka himpunan penyelesaiannya x nya sama dengan 1 dan y sama dengan 1. Selanjutnya adalah metode grafik. Nah, metode grafik. Sebuah persamaan linear dua variabel secara grafik ditunjukkan oleh sebuah garis lurus. Maka dari sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki dua persamaan. Maka ada dua buah garis lurus yang dimana titik potong atau titik persekutuan tersebut adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, contoh soalnya seperti yang di bawah ini, 2x kurang y sama dengan 6, 3x tambah y sama dengan 4. Nah, maka dibuat tabel untuk memudahkan kita membuat garis lurus. Dimisalkan titik-titiknya, mencari titik-titiknya untuk membuat garis lurus. X nya sama dengan min 2, maka dimasukkan di persamaan 1. X nya sama dengan min 2 dimasukkan di persamaan kedua. Nah, diperolehlah x sama dengan min 2, y sama dengan min 10, x sama dengan min 1, maka y sama dengan min 8. Maka diperoleh titik-titik tersebut sehingga membuat garis lurus dari persamaan 1 maupun persamaan 2. Nah, tergambarlah titik-titik tersebut pada grafik yang di bawah. Sedangkan garis tersebut, dua garis tersebut memiliki titik potong atau titik persekutuan, di mana titik potong atau titik persekutuannya ada di titik 2, min 2, di mana x nya 2 dan y nya min 2. Contoh soal ceritanya, harga 2 kemeja dan 1 kaos adalah 170.000, sedangkan harga 1 kemeja dan 3 kaos adalah 185.000. Harga 3 kemeja dan 2 kaos adalah, nah, kita misalkan variabelnya adalah harga kemeja dan harga kaos, sedangkan konstantanya adalah 2, 1, 170.000, 1, 3, dan 185.000. Nah, ketika sudah dimisalkan variabelnya, maka terbentuk persamaan matematikanya. Yang pertama, 2x ditambah y sama dengan 170.000, dan yang kedua, x ditambah 3y sama dengan 185.000. Lalu dengan metode eliminasi, maka persamaan tersebut kita samakan y-nya karena eliminasi y. Nah, ketika sudah dieliminasi y-nya, maka x-nya ketemu, yaitu 325.000 per 5, yaitu 65.000. Nah, setelah x-nya ketemu 65.000, maka substitusikan ke salah satu persamaannya. Kita ambil persamaan kedua, yaitu x ditambah 3y sama dengan 185.000. X nya kita ganti dengan 65.000. 65.000 ditambah 3y sama dengan 185.000, maka y nya sama dengan 40.000. Jadi harga 1 kemeja atau x nya adalah 65.000. Harga 1 kaosnya atau y sama dengan 40.000. Sedangkan yang ditanya adalah harga 3 kemeja dan 2 kaos, maka persamaan matematikanya adalah 3x ditambah 2y. Maka kita substitusikan tuh persamaan itu, 3 kali 65.000 ditambah 2 kali 40.000, hasilnya 275.000. Maka harga 3 kemeja dan 2 kaos adalah 275.000. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Hazar Malik Hidayat dengan NIM 11920500045 dari Pendidikan Matematika semester 4 kelas B. Pada kali ini saya akan mencoba membahas salah satu materi matematika, yaitu tentang eksponen. Nah, apa sih eksponen itu? Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada 3 subbab nih yang akan saya kasih tahu apa yang akan dibahas di dalam eksponen nanti. Yang pertama, pengertian dari eksponen. Yang kedua, sifat-sifat dari eksponen. Dan yang ketiga, nanti ada pembahasan atau salah satu contoh soal, biar nanti teman-teman makin paham tentang eksponen tersebut ya. Nah, kita lanjut ke yang pertama. Apa sih pengertian eksponen? Yuk kita lanjut. Nah, sebelum kita ke definisi secara umum, maksudnya ya secara definitif ya, kita kasih tahu dulu nih bentuk umum eksponen tersebut, yaitu kalau kita punya A pangkat N, maka dia akan dijabarkan sebagaimana A dikali A dikali A hingga seterusnya, hingga A tersebut memiliki banyaknya sebanyak N faktor. N faktor itu jadi ntar si A nya tuh ada sesuai N yang tadi. Contoh misal kita mau A pangkat 3, berarti A nya akan ada 3, 1, 2, 3 selesai. Kalau A pangkat 5 berarti akan ada 5 A nya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, dengan catatannya nih kita baca ya. A pangkat N dibaca A pangkat N dengan A bilangan real. Jadi si A ini harus bilangan real ya. Bilangan nyata. Gak boleh imajiner gitu. Misalnya kayak akar min 1, gak boleh. Nah, harus bilangan real. Kemudian N-nya ini bilangan asli. Jadi misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Gak bisa ada desimal gitu ya. Karena ntar nantinya akan berpengaruh ke hasil. Ya, A ini merupakan bilangan pokok atau biasa disebut basis. Nah, kemudian N adalah derajat atau besar pangkat. Nah, berarti secara definisi adalah berarti eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang, atau umumnya dikenal dengan perkalian yang diulang-ulang. Eksponen juga dikenal sebagai pangkat yang akan menunjukkan nilai derajat kepangkatannya. Nah, dari sini kita bisa lihat dong ya, ketika ada definisi tersebut, yang diutamakan adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang. Jadi sesuai kayak tadi di bentuk umum, ketika absisnya 2 ya 2 terus, karena emang harus bilangan yang sama, dan kemudian diulang-ulang sesuai n faktor. Nah, itu adalah eksponen. Nah, kemudian bilangan eksponen ini memiliki sifat-sifat yang khusus gitu. Apa aja sih sifat-sifat yang dimiliki oleh bilangan eksponen? Nah, kita masuk ke sifat-sifat. Di sini kita punya 8 sifat umum terkait eksponen ya. Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Singkatnya, jadi ketika kita memiliki bilangan eksponen yang absisnya sama, meskipun nanti pangkatnya berbeda, nah pangkatnya tersebut bisa dioperasikan menjadi penjumlahan pangkat. Ya, untuk contohnya nanti akan ada selanjutnya. Kemudian untuk ada lagi, kalau misalnya tadi dikali ada penjumlahan, kalau dibagi yaitu pengurangan. Jadi A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M min N gitu. Kemudian untuk pangkat yang berulang, misalnya antara kita memangkatkan A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi dengan pangkat N, otomatis kedua pangkat tersebut akan dikalikan A pangkat M kali N. Nah, itu. Kemudian kita punya dua bilangan absis yang absisnya beda perkalian, tapi punya pangkat yang sama. Maka kita dapat mendistribusikan pangkat tersebut, sehingga A kali B pangkat M menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu. Kemudian, kalau tadi perkalian, nah sekarang sama halnya dengan perkalian, pembagian pun bersifat distribusi untuk yang absisnya berbeda. Seperti A per B pangkat M, otomatis A pangkat M per B pangkat M. Ya. Kemudian, untuk yang bentuknya minus emang adakah? Ada. Jadi kita lihat di 1 per A pangkat N. Nih, kita tahu ketika 1 per A pangkat N akan menjadi A pangkat min N. Jadi inverse jatuhnya ya.
Selanjutnya ada, kalau dibentuk akar tuh ketika diubah ke eksponen menjadi apa? Nah, kita lihat ketika misalnya kita punya A pangkat M akar N, diakarkan oleh N ya, berarti otomatis bentuk eksponennya adalah A pangkat M per N, atau M-nya dibagi N. Jadi pangkat di dalam akan dibagi oleh akar dari luar. Gitu. Kemudian yang terakhir, sifat terakhir yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Karena setiap bilangan manapun yang dipangkatkan dengan 0, pada eksponen akan berjumlah 1 hasilnya. Gitu. Gimana sih contoh dari sifat eksponen tersebut? Nah, yang tadi kita sebutin. Misal kita punya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Maka kita dapat menjumlahkan pangkat tersebut menjadi 2 pangkat 2 tambah 3. Menjadi 2 pangkat 5. Kemudian kita punya 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Maka pangkat tersebut bisa kita kurangi menjadi 2 pangkat 4 dikurang pangkat 2. Sehingga menjadi 2 pangkat 2. Kemudian kita punya 3 pangkat 2 yang dipangkatkan kembali dengan angka 3. Maka kita punya 3 pangkat 2 kali 3. Karena tadi kan udah dibilang ya, kalau misalnya pangkatnya berulang akan dikalikan oleh pangkat yang diulang tersebut. Jadi 3 pangkat 6. Kemudian kita punya 2 kali 3 pangkat 2. Nah, yang tadi dibilang nih, yang absisnya berbeda. 2 kali 3. Maka bisa disebarkan pangkatnya jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian yang tadi kebalikan dari perkalian itu pembagian. Ketika misalnya kita punya dua absis berbeda, kayak ini nih, seperti ini, 2 per 5 pangkat 3, maka menjadi 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Nah, kemudian untuk yang contoh inverse, misal kita punya 1 per 5 pangkat 3, maka menjadi 5 pangkat min 3. Kan tadi inverse ya, ketika naik menjadi di atas atau tepatnya dikalikan, maka dia akan menjadi pangkat negatif. Kemudian untuk yang bentuk akar tadi ya, kita punya 3 pangkat 4 akar 2. Maka kita dapat ubah menjadi 3 pangkat 4 per 2. Nanti 4-nya bisa dibagi dengan 2. Menjadi 3 pangkat 2. Kemudian yang terakhir, kita punya 5 pangkat 0. Nah, hasilnya menjadi 1. Karena tadi seperti sifat yang ke-8, di mana ketika semua bilangan dipangkatkan dengan 0 akan menjadi 1 hasilnya. Selanjutnya, agar lebih paham lagi, kita coba bedah salah satu soal. Ya. Nah, di sini kita akan memasuki ke pembahasan soal eksponen, agar teman-teman lebih paham tentang sifat-sifat eksponen tadi. Kita akan coba mensederhanakan bentuk dari 6A pangkat 3 pangkat 2 dibagi 2A pangkat 4. Di sini kita lihat dulu kok bahwa ada dua absis berbeda pada setiap ruasnya. Kan dibagi, maksudnya ruas tuh. Jadi ada 6 dengan A pangkat 3, kemudian ada 2 dengan A pangkat 4. 6 dan 2 ini sebenarnya memiliki pangkat, yaitu pangkat 1. Namun biasanya untuk pangkat 1 ini tidak dituliskan, jadi udah aja langsung. Karena emang nanti hasilnya kan ketika 6 pangkat 1 otomatis 6 gitu. Berbeda halnya dengan kalau misalnya 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 jadi 4. Tuh. Nah, kita ke tahap penyelesaian. Dimana pertama kita pisahkan terlebih dahulu yang 6 dengan A pangkat 3. Tujuannya agar nanti pangkat 2-nya bisa didistribusikan seperti sifat yang tadi, sifat A dikali B pangkat M. Nah, otomatis 6 jadi pangkat 2 nih, karena tadi didistribusikan 6 pangkat 2 dikali A pangkat 3 pangkat 2. Nah, karena berulang A pangkat 3 pangkat 2, maka akan dikalikan pangkat 3-nya. Ntar jadi A pangkat 6. Nah, yang 6 pangkat 2 diselesaikan jadi 36 ya. Kemudian yang ruas penyebutnya nih 2A pangkat 4. Udah langsung aja karena nanti kan ada dibagi. Jadi kita punya selanjutnya adalah 36 dikali A pangkat 6 per 2 dikali A pangkat 4. Nah, kita sederhanakan mana yang bisa diselesaikan, yaitu 36 dibagi 2. 36 dibagi 2 hasilnya 18. Kemudian A pangkat 6 dibagi A pangkat 4. Ingat, ketika memiliki pangkat yang berbeda, walaupun abisnya sama, maka bisa dikurangi pangkat tersebut. Jadi 6 dikurang 4, jadi 2. Jadi hasilnya adalah 18 A pangkat 2. Gitu. Tadi kita telah sedikit banyaknya membahas tentang eksponen. Semoga dapat bermanfaat ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.